Kalau anak-anak di bawah 2 tahun, itu sebaiknya tidak dikenalkan dengan media digital atau digital devices atau layar digital lah gitu ya. Karena memang yang rentan adalah di usia anak-anak tuh di sekitar umur 12 sampai 14 tahun ke bawah. Anak-anak zaman sekarang lebih sering ketemu sama layar digital dibandingkan dengan papan tulis. Bener nggak tuh? Nah, coba deh cek ya, ayah bunda nih coba kita perhatiin aja ya. Kalau misalnya di sekolah cuma berapa jam sih, tapi di rumah perhatiin nggak anak-anak kita sering megang HP. Nah, masih bersama saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Hari ini kita akan bahas terkait pengaruh dari screen time atau gadget pada anak-anak di usia sekolah ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya kita cari tahu dulu nih, screen time yang sehat yang disarankan oleh WHO itu seperti apa sih? Nah, perlu kita ketahui sebagai orang tua bahwa kita bagi beberapa kelompok usia nih ya. Karena memang yang rentan adalah di usia anak-anak tuh di sekitar umur 12 sampai 14 tahun ke bawah ya. Tapi kalau udah lebih dewasaan sedikit, pertumbuhan bola mata udah lebih stabil gitu ya. Nah, jadi dari standar WHO terkait rekomendasi screen time yang baik untuk anak-anak adalah kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dengan media digital atau digital devices atau layar digital lah gitu ya. Jadi kalau memang pun harus perlu, terbatas sekali. Biasanya kalau misalnya orang tuanya jauh berada di luar negeri, ya paling cuma hanya untuk video call sesaat itu tidak apa-apa. Tapi sebaiknya tidak ya. Yang kedua adalah bagi anak-anak di usia 2 sampai 5 tahun prasekolah gitu ya. Ini boleh pakai gadget, boleh diperkenalkan dengan layar digital, tapi terbatas hanya 1 jam per hari saja ya, jangan lebih ya. Itu pun pilihan kontennya harus disesuaikan. Pilihlah konten-konten yang lebih berkualitas, yang lebih banyak interaktifnya, yang banyak mendidiknya ketimbang konten-konten yang di luar itu gitu ya. Yang berikutnya adalah di usia sekolah, yaitu di usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak diperbolehkan menggunakan gadget maksimal sampai maksimal sampai dengan 2 jam per hari, dan pilihlah konten-konten yang memang edukatif sifatnya dan banyak interaksi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di golongan usia 13 sampai 18 tahun ya, sudah lebih besar sedikit. Ini diperbolehkan menggunakan gadget atau screen gitu ya sampai dengan maksimal 3 jam per hari di luar masa pembelajaran. Nah, tetapi perlu diingat walaupun bisa lebih lama, perhatikanlah hal-hal lain yang bisa mendukung kesehatan mata kita ya. Tetap terapkanlah rules 20-20-20 di mana setiap 20 menit kita mengakses digital devices, selingkan waktu 20 detik aja untuk melihat benda sejauh 20 feet atau 6 meter. Jangan lupa untuk berkedip untuk menghindari kelelahan mata. Yang kedua adalah spend waktu minimal 2 jam per hari ya untuk anak-anak berada di luar ruangan. Kalau tidak memungkinkan berada di luar ruangan, bisa spend waktu 2 jam untuk belajar tapi di dekat dengan jendela sehingga terekspos dari sinar matahari yang natural. Hal ini bisa memperlambat pemanjangan sumbu bola mata yang menjadi cikal bakal kenaikan minus ya. Jangan lupa pencahayaan dalam ruangan juga diatur. Jangan berada di tempat yang terlalu gelap dengan pencahayaan gadget yang terlalu terang. Jadi kalau memang ruangannya udah rada gelap, brightness-nya diturunin. Tapi kalau memang berada di ruangan yang sangat terang, brightness-nya boleh dinaikin. Jadi diatur, di-adjust gitu ya. Nah, tidak cukup sampai di sana. Jadi kita sebagai orang tua juga memiliki peran penting terhadap menjaga kesehatan mata anak di era digital ini. Karena kan memang tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan devices ini perlu dan diperlukan. Bahkan di beberapa sekolah mengharuskan kita membuat tugas atau belajar versinya digital. Bagaimana lagi? Kan kita mau tidak mau harus terlibat dan harus menggunakan gadget gitu ya. Nah, peran orang tua di sini sangat penting. Jadi jadilah role model yang baik. Jangan sampai kita melarang anak kita jangan main gadget terlalu lama, tapi kita asik scrolling IG story misalnya gitu ya, TikTokan berjam-jam, ya pasti ini bukan role model yang baik. Nanti ini tidak akan mendukung program kita untuk membatasi screen time pada anak-anak ya. Yang kedua, jadwalkan penggunaan gadget. Misalnya, boleh main gadget tetapi habis menyelesaikan PR. Boleh main gadget tapi habis belajar. Boleh main gadget tapi di jam-jam tertentu saja. Ya, jadi dengan aturan yang cukup ketat. Yang ketiga,
tentukanlah zona bebas gadget. Ini supaya memperkuat hubungan kita dengan anak-anak. Jangan anak-anak itu tidak mau bersosialisasi dengan lingkungannya, bahkan sama keluarga sendiri cuek karena asyik dengan gadgetnya gitu ya. Misalnya kalau di meja makan nggak boleh pakai gadget, kalau di kamar tidur nggak boleh mainan HP misalnya, itu bisa kita terapkan ya. Yang terakhir mungkin perbanyaklah aktivitas fisik dengan interaksi yang nyata ketimbang satu keluarga semuanya asyik main gadget nih masing-masing. Nah itu kan nanti jadi ikatan keluarganya menjadi tidak kuat, tidak baik ya. Jadi malah lebih peduli terhadap komentar-komentar netizen gitu ya, daripada kita berinteraksi dengan mama, papa, ataupun dengan saudara-saudaranya ya. Oke deh, mungkin itu aja sharing-sharing informasi terkait penggunaan gadget dan screen time yang baik gitu ya. Mungkin bisa menjadi referensi ayah bunda untuk mengatur anak-anaknya dalam menggunakan gadget dengan bijak di masa digital seperti saat ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, silakan kunjungi gerai Optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Jangan lupa untuk like, share, dan juga tuliskan komentar kalian seputar topik yang akan kita bahas di episode berikutnya. Jangan lupa cek akurat mata sehat. Dah. Yang terbaik